kalian yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan kembali isi jurnal yang telah aku pilih untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perekonomian Indonesia. Jadi, judul jurnal yang telah aku pilih adalah Peranan Program Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wa Tamwil atau yang disingkat dengan KJKSBMT dalam pemberdayaan pelaku usaha mikro kecil menengah di Kota Padang. Kemiskinan merupakan fenomena kehidupan nyata yang telah menyertai kehidupan kita dari masa ke masa. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk menanggulangi masalah kemiskinan ini. Masalah kemiskinan datang dari beberapa hal seperti banyaknya pengangguran yang tidak terserap oleh lapangan pekerjaan. Berikut artikel yang bersumber dari Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah menampilkan sebuah tabel yang menyajikan data penyerapan tenaga kerja dari UMKM pada tahun 2010 hingga tahun 2018. Terlihat penyerapan tenaga kerja dari UMKM pada tahun 2018 berjumlah 117 juta orang dengan rincian untuk usaha mikro terdapat 107,4 juta orang, pada usaha kecil terdapat 5,8 juta orang, pada usaha menengah terdapat 3,7 juta orang. Pada tahun 2018 memang mengalami peningkatan tetapi tidak signifikan dibandingkan dengan tahun 2017 yang berjumlah 116 juta orang. Total UMKM pada tahun 2018 berjumlah 64,2 juta dan pada tahun 2017 berjumlah 62,9 juta orang. Dengan adanya peningkatan setiap tahun, UMKM telah menyumbang sekitar 8.573,9 triliun terhadap perekonomian Indonesia. Tetapi keberadaan UMKM dalam perekonomian Indonesia ini menempati posisi yang kurang menguntungkan dalam sektor perekonomian. Hal ini karena adanya masalah pendanaan modal dari UMKM tersebut. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, koperasi baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha yang berperan dalam mewujudkan masyarakat yang adil, maju, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebelum adanya lembaga simpan pinjam syariah, masyarakat kecil dan menengah dalam mengembangkan modal usahanya, mereka meminjam uang kepada para rentenir dan lembaga simpan pinjam konvensional. Adapun yang mereka rasakan adalah mereka menanggung beban bunga yang sangat tinggi serta cara mengakses pendanaan dari bank yang terlalu sulit. Melihat fenomena tersebut, Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil merasa prihatin terhadap para usaha kecil dan menengah. Akhirnya, mereka merumuskan sebuah sistem keuangan yang sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Alternatif yang sesuai dengan rumusan sistem keuangan adalah dengan terrealisasinya Baitul Mal wa Tamwil atau BMT di kalangan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintahan Kota Padang mendirikan lembaga keuangan mikro Baitul Mal wa Tamwil untuk membantu para UMKM dalam mendapatkan sumber-sumber permodalan serta pendampingan dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Mal wa Tamwil atau KJKSBMT dalam bidang manajemen usaha, sosial moral, akhlak, serta etika bisnis pelaku usaha. Program permodalan dan pendampingan yang dilakukan oleh KJKSBMT telah diperkuat dengan adanya Peraturan Wali Kota Nomor 4A Tahun 2013 tentang program penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan koperasi jasa keuangan syariah Baitul Mal Kelurahan. Program KJKSBMT telah dirintis pada tahun 2010 dan terbukti ada 104 KJKSBMT yang tersebar di kelurahan
atau 11 kecamatan di Kota Padang. Pendirian KJKS BMT ini dilakukan secara bertahap. Pada tahun 2010 terdapat 54 KJKS, pada tahun 2011 terdapat 20 KJKS, pada tahun 2013 terdapat 30 KJKS, dan pada tahun 2014 terdapat 20 KJKS. Menurut survei BPS mengatakan ada 3 jenis kesulitan yang harus dihadapi oleh usaha kecil dan menengah. 3 kesulitan tersebut, yang pertama adalah ketersediaan bahan baku, yang kedua adalah masalah permodalan, yang ketiga adalah masalah pemasaran. Untuk mencapai upaya peran program KJKS BMT dalam pemberdayaan UMKM di Kota Padang harus dilakukan melalui 3 arah. Yang pertama adalah enabling, yang kedua adalah empowering, yang ketiga adalah protection. Menjelaskan mengenai pengertian enabling, empowering, dan protection. Pengertian dari enabling adalah menciptakan suasana iklim yang memungkinkan potensi seseorang itu bisa berkembang. Maksudnya, setiap seseorang telah memiliki potensi yang berbeda-beda dalam dirinya. Jadi, pada saat langkah pemberdayaan ini dilakukan, dapat mendorong dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Yang kedua adalah empowering. Yang dimaksud dengan empowering adalah memperkuat potensi atau daya yang telah dimiliki oleh masyarakat. Jadi langkah-langkah pemberdayaan yang diupayakan ini harus dilakukan dengan aksi-aksi nyata seperti pendidikan, pemberian informasi, peningkatan kesehatan, penambahan modal, lapangan kerja, pasar, serta prasarana lainnya. Yang ketiga adalah protection atau melindungi masyarakat. Jadi dalam pemberdayaan perlu adanya langkah-langkah dalam mencegah terjadinya praktek eksploitasi terhadap yang lemah serta terjadinya persaingan yang tidak seimbang. Langkah tersebut bisa dilakukan dengan keberpihakan atau membuat sebuah aturan dan kesepakatan yang jelas dan tegas untuk melindungi golongan yang lemah. Dari hasil penelitian KJKS BMT yang terbentuk dari tahun 2010 hingga tahun 2014 di Kota Padang dalam mengatasi masalah kemiskinan dinilai kurang efektif karena penurunan kemiskinan dari tahun ke tahun tidak begitu berdampak secara signifikan. Jadi upaya program KJKS BMT dalam memberdayakan UMKM di Kota Padang selanjutnya yang pertama harus dilaksanakan secara maksimal, yakni menyentuh lapisan masyarakat bahwa dengan mendorong dan meningkatkan potensi-potensi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, kelembagaan KJKS BMT harus dikelola dengan profesional serta KJKS BMT dituntut untuk berinovasi dan kreatif dalam menciptakan program-program serta usaha-usaha koperasi. Peran program KJKS BMT dalam membina UMKM di Kota Padang meliputi yang pertama, implementasi program, yang kedua, konteks program, yang ketiga, kebutuhan program, yang keempat, dampak, dan kelima adalah kendala. Pertama, implementasi program. Salah satu faktor yang menyebabkan tercapainya tujuan program KJKS adalah pelaksanaannya. Jika pelaksanaan baik dan sesuai dengan sasaran, maka output dari program ini akan berdampak baik pula di masyarakat. Bantuan penambahan modal usaha lewat pembiayaan yang dilakukan oleh KJKS mengharuskan semua unsur harus bekerja keras, jujur, ikhlas, serta bersinergi dalam meningkatkan KJKS BMT yang memakai sistem syariah. Hal ini merupakan kunci keberhasilan KJKS BMT untuk lebih berkembang. Sedikitnya warga miskin yang menerima dana dari KJKS mengisyaratkan bahwa kinerja unsur-unsur yang ada di dalam KJKS BMT sendiri tidak efektif, dan hal ini menyebabkan
mengakibatkan unsur-unsur yang ada di kelurahan juga menjadi tidak kondusif dan akhirnya akan menghambat perkembangan KJKS BMT sendiri. Yang kedua adalah konteks program. Program KJKS BMT dilaksanakan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memberikan bantuan dana bergulir yang diberikan kepada UMKM untuk menambahkan modal. Hal ini diakses lebih mudah oleh masyarakat serta terbebas dari hal-hal ribawi yang biasanya dilakukan oleh para rentenir yang ada dan lembaga keuangan konvensional. Pembiayaan bantuan berupa dana bergulir guna penambahan modal bagi para UMKM, masih banyak masyarakat yang mengira bahwa program ini adalah program pemerintah. Jadi uang yang diberikan KJKS BMT terhadap para UMKM atau warga miskin ini tidak perlu dikembalikan lagi. Hal ini juga akan menghambat perkembangan usaha dari program KJKS sendiri. Untuk hal itu perlu adanya sosialisasi mengenai program KJKS BMT terhadap para warga atau UMKM. Program KJKS BMT selain memerlukan keseriusan dan dukungan dari para warga atau masyarakat, juga memerlukan peran pemerintah dalam semua tahapan proses penyelenggaraan kegiatan. Yang ketiga adalah kebutuhan bank. Program KJKS BMT merupakan lembaga keuangan mikro simpan pinjam yang berbadan hukum koperasi yang pengolahannya dilaksanakan menggunakan sistem syariah atau bagi hasil. Berdasarkan tujuan penggunaan dana dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah pembiayaan modal kerja. Jadi pembiayaan ini ditujukan untuk diberikan kepada para UMKM agar mendapatkan modal usaha yang nantinya digunakan untuk pembelian bahan baku ataupun barang modal yang akan diperdagangkan. Kedua adalah pembiayaan investasi. Jadi pembiayaan ini ditujukan untuk pemberian modal usaha yang akan dibelikan sarana atau peralatan produksi dan pembelian barang modal berupa aktiva tetap atau inventaris. Ketiga adalah pembiayaan konsumtif. Jadi pembiayaan ini ditujukan untuk pembelian barang-barang konsumsi dan kebutuhan lainnya. Yang keempat adalah dampak program. Jadi KJKS BMT juga memiliki dampak dalam pemberian modal usaha terhadap para UMKM. Yang pertama adalah para UMKM anggota KJKS BMT dapat mengembangkan usaha yang telah dijalani sebelumnya sehingga mereka mendapatkan penghasilan yang lebih dan meningkatkan kesejahteraan diri maupun keluarganya. Kemudian KJKS BMT telah menggunakan sistem syariah, jadi tidak membutuhkan jaminan yang lebih. Jadi cukup anggota KJKS BMT ini menaruh kepercayaan terhadap pihak KJKS BMT. Pihak KJKS BMT pun akan memberikan pinjaman kepada para warga miskin. Kelima adalah kendala yang terjadi dalam pelaksanaan program pemberdayaan dapat berasal dari individu dalam komunitas dan bisa juga berasal dari sistem sosial. Program yang diambil pemerintah ini sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan peminjaman modal usaha terhadap UMKM diharapkan berjalan dengan efektif. Namun keberadaan rentenir di tengah-tengah masyarakat lebih memilih rentenir daripada pinjaman modal ke KJKS BMT. Hal ini karena KJKS BMT masih memiliki kelemahan. Yang pertama, kurangnya modal usaha KJKS BMT yang diberikan. Kemudian yang kedua, administrasi yang masih berbelit-belit. Meskipun KJKS memiliki kelemahan seperti itu, KJKS BMT telah terhindar dari masalah ribawi, yakni sesuai dengan syariah Islam. Dan kita lihat dengan pinjaman modal kepada rentenir juga memiliki kelemahan. Yang pertama, bunga yang diberikan kepada UMKM ataupun masyarakat miskin itu sangatlah besar. Hari ini akan berdampak nantinya pada saat pengembalian uang tersebut. Yang kedua, rentenir tidak lepas
dampak yang terjadi kemudian. Kendala sebelumnya diperkuat dengan adanya survei BPS mengenai presentasi UMK menurut akses permodalan lembaga keuangan pada tahun 2016. Terlihat di sini terdapat 88,30% UMK tidak memperoleh atau mengajukan kredit, sisanya sebesar 11,70% UMK memperoleh atau mengajukan kredit. Kendala selanjutnya adalah kurangnya kesadaran dari anggota KJKS PMT untuk membayar simpanan wajib, sehingga pengurus dan pengelola harus mendatangi rumah anggota. Kemudian kurangnya niat masyarakat untuk menabung di KJKS. Hal ini terjadi mungkin kurangnya rasa kepercayaan terhadap KJKS itu sendiri, karena masih terdapat KJKS PMT yang belum berbadan hukum. Kemudian terdapat KJKS yang tidak melaksanakan rapat anggota tahunan atau RAT. Jadi bisa disimpulkan KJKS tersebut tidak sehat dalam sistem pelaporan. Pada kendala sebelumnya, artikel ini membuktikan bahwa telah terjadi kasus korupsi di salah satu KJKS kelurahan di Padang, Sumatera Barat. Dalam kasus ini, negara diperkirakan telah mengalami kerugian keuangan mencapai 900 juta. Tersangka dari kasus korupsi ini adalah manajer KJKS Pegambiran Ampalu. Beliau mengungkapkan modus yang dilakukan adalah membuat pinjaman fiktif seolah-olah yang meminjam adalah anggota koperasi, sehingga uang dikeluarkan. Kerugian yang mencapai 900 juta merupakan keuangan koperasi yang tercatat telah digunakan pada tahun 2013, namun tidak bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya. KJKS ini berakibat tidak disetornya sisa hasil usaha ke kelurahan. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.